Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Kita berjumpa di pembelajaran jarak jauh di hari Jumat yang berkah ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Untuk pendidikan agama dan budi pekerti kelas 12, pekan ini kita akan melanjutkan materi tentang berpikir kritis, objektif dan seimbang. Dan kita akan membahas tentang hadis atau kajian hadis tentang berpikir kritis, objektif dan seimbang. Kalau minggu yang lalu kita membahas tentang Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 tentang berpikir kritis, objektif dan seimbang. Ini adalah salah satu hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis tersebut berbunyi, An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma qala bittu 'inda khalati Maimunatan fatahaddatsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ahlihi sa'atan thumma raqada falamma kana thuluthul lailil akhir qa'ada fanadhara ila samai faqala inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab thumma qama fatawadda'a wastanna fasalla 11 rak'atan thumma adzana bilalun fasalla rak'ataini thumma kharaja fasalla subha rawahul Bukhari. Hadis riwayat Bukhari ini dari Ibnu Abbas. Di sini artinya bahwa Ibu Abbas berkata, ketika aku menginap di rumah bibiku Maimunah, Rasulullah SAW berbincang-bincang sesaat kepada istrinya. Kemudian beliau tidur. Tatkala tiba waktu sepertiga malam terakhir, beliau duduk dan melihat ke langit. Lalu beliau membaca, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berakal, sesuai dengan Quran surat Ali Imran ayat 190. Lalu beliau berwudu dan bersiwak, kemudian sholat 11 rakaat. Setelah Bilal menggunakan azan, beliau sholat 2 rakaat, kemudian beliau keluar untuk sholat subuh. Jadi di sini Rasulullah ketika sepertiga malam, ya ketika sepertiga malam terakhir ketika sholat, waktunya sholat tahajud, beliau menengadahkan ke langit. Ternyata di langit banyak sekali ciptaan Allah Subhanahu wa taala berupa bintang, ya, indahnya langit. Nah, itu dibuat satu renungan, atau Nabi Muhammad SAW merenungi ciptaan-ciptaan Allah itu adalah termasuk salah satu daripada tanda kebesaran Allah. Maka beliau di sini melafalkan Quran surat Ali Imran ayat 190 atau 190, ya. Di mana makna dari Ali Imran ayat 190 sudah kita pelajari di minggu yang lalu. Nah, kemudian kandungan makna hadis ini, yang pertama, bahwa informasi, ya, bahwa Rasulullah SAW adalah hamba yang sangat rajin beribadah. Artinya tadi, ya, Rasul bangun di sepertiga malam, kemudian sholat, kemudian setelah itu tidak tidur kembali sampai azan subuh, ya. Kemudian Nabi langsung sholat ketika azan sudah berkumandang, sholat subuh.
Bahkan Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah tidur lagi sampai matahari terbit, ya. Jadi selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kandungan makna hadis yang kedua adalah Rasulullah mengingatkan kita melalui Quran surat Ali Imran ayat 190 agar akal pikiran kita digunakan. Artinya tadi ketika kita melihat makhluk ciptaan Allah, benda-benda ciptaan Allah, contohnya kemarin pergantian siang dan malam, langit, gunung, bumi, ya, dan sebagainya, benda-benda ciptaan Allah yang sangat teratur sekali ketika pergantian atau ketika berotasi. Nah, itu digunakan akal pikiran kita untuk mengingat kepada Allah, untuk selalu berzikir kepada Allah, untuk selalu mengingat Allah. Kemudian yang ketiga, kandungan makna hadisnya adalah keseimbangan seluruh potensi yang dimiliki harus selalu dilakukan. Artinya potensi akal yang kita punya sebagai bekal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu harus digunakan untuk mengingat Allah. Jangan sampai akal pikiran kita tidak digunakan untuk hal-hal yang positif, untuk hal-hal mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semakin cerdas seseorang akan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Artinya kecerdasan seseorang itu akan berpengaruh kepada dekatnya diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan akal pikirannya, ya, dia akan semakin cerdas, dan orang yang selalu menggunakan akal pikirannya untuk mengingat Allah, maka dia akan sangat dekat dengan Allah, seperti dekatnya di leher nadi, ya, katanya seperti itu. Itu kandungan makna hadis ini. Kemudian hikmah berpikir kritisnya, hikmahnya ketika kita berpikir kritis tentang ciptaan Allah, maka di sini ada hikmah, beberapa hikmah. Di antaranya, pertama, dapat memahami makna tersembunyi di balik penciptaan alam semesta. Bahwa penciptaan alam semesta ini ketika kita memahaminya, ketika kita mendalaminya, maka ada makna-makna tersembunyi di balik itu yang harus kita pikirkan, menjadi ilmu pengetahuan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, dapat memanfaatkan alam untuk kepentingan umat manusia secara optimal. Jadi di sini ketika kita memanfaatkan alam, sumber daya alam yang diberikan oleh Allah, maka sumber daya alam ini harus dieksplorasi untuk kepentingan umat manusia juga, ya. Digunakan secara maksimal untuk kepentingan manusia. Kemudian selanjutnya, semakin tertantang untuk melakukan penelitian terhadap fenomena alam. Ya, di sini fenomena alam banyak yang terjadi, contoh gerhana bulan, gerhana matahari, gempa, ya, kemudian apalagi gunung meletus dan sebagainya. Nah, fenomena alam ini yang sering terjadi, kita akan mampu lebih mengungkap di balik itu maknanya, faedahnya, dan manfaat yang terkandung di balik penciptaan alam semesta itu, serta problematika yang muncul. Jadi semakin kita ingin mengetahui ilmu tentang proses alam tersebut, sehingga keilmuan kita akan semakin terus meningkat. Kemudian selanjutnya, hikmahnya adalah semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah berupa akal sehat. Kemudian bertambah keyakinan tentang adanya hari pembalasan dan bersemangat untuk beramal solih sebagai bekal di akhirat
kelak. Karena orang yang bersyukur oleh Allah akan diberikan kenikmatan yang lebih, ya. Tapi kalau kita tidak pandai bersyukur, maka Allah akan mengambil kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pandai-pandainya kita bersyukur. Banyak sekali yang harus kita syukuri yang diberikan oleh Allah kepada kita dan tak terhitung. Yaitu hikmah dari berpikir kritis. Nah, kemudian tugasnya di akhir dari materi ini pada kesempatan kali ini, ya, di pekan kedua ini, pertemuan yang kedua, kalian pahami materi hadis di atas tadi dari Abi Hurairah tadi. Kemudian simpulkan hubungan hadis tersebut dengan Quran surat Ali Imran ayat 190 yang telah kita pelajari di minggu yang lalu. Jadi kira-kira hubungannya apa, tentang apa? Atau kalian jelaskan apa ada hubungan antara Quran surat Ali Imran ayat 190 yang telah kita pelajari minggu yang lalu dengan hadis ini, ya. Tadi kan sama, ya, materinya tentang apa. Nah, itu apa hubungannya? Nah, itu saja untuk materi kita kali ini. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.